Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janisa Diniarti, mahasiswi Universitas Riau Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Geografi. Saya dari 4B. Akan sedikit menjelaskan tentang materi vulkanisme. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Hermi Zaswita. Pada video ini saya menggunakan media pembelajaran sederhana dua dimensi seperti mencetak gambar dan meletakkannya di atas kardus agar lebih tegang dan menarik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang vulkanisme. Pada tanggal 2 Januari 2001 kemarin, khususnya pada Pulau Jawa, merasakan kehangatan yang tidak biasa. Padahal cuaca harian lebih sering membawa angin dingin dan awan hujan. Ternyata saat itu terdapat dua gunung api yang sedang bersautan satu sama lainnya, yaitu Gunung Api Semeru dan Raung. Semeru dan Raung sama-sama meraung sebanyak puluhan kali. Aktivitas mereka diperkirakan merupakan sumber dari puluhan suara dentuman yang mengagetkan warga sekitar Pulau Jawa. Jadi ada dua gunung api yang di Indonesia yang disematkan predikat level 2 atau kategori waspada. Ngomongin tentang gunung api, tentunya kita pasti mengaitkan peristiwa ini dengan fenomena vulkanisme. Nah, yang bakal kita bahas kali ini yaitu pengertian vulkanisme, gejala vulkanisme, erupsi gunung api, bentuk gunung api, dan aktivitas gunung api. Oke, yang pertama yaitu pengertian vulkanisme. Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini berbentuk cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu seperti pipa. Jadi jika sudah sampai ke permukaan bumi, magma tersebut berubah nama menjadi lava. Nah, pada gambar ini, di sini ada magma di bawah permukaan bumi, naik ke atas permukaan bumi, magma tadi berubah nama menjadi lava. Nah, jadi faktor utama pada gejala vulkanisme ini adalah magma. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Yang kedua, gejala vulkanisme. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati. Gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pra-vulkanisme, dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Gejala pra-vulkanisme atau gejala sebelum terjadinya vulkanisme memiliki ciri-ciri sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdapat gemuruh dari dalam gunung, hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Nah, pada gambar ini, di sini ada terlihat terjadinya erupsi sebelum terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Yang kedua, gejala pasca vulkanisme. Sedangkan vulkanisme ini muncul setelah gunung api selesai meletus. Memiliki ciri-ciri munculnya sumber air panas dan geyser, munculnya sumber gas atau ekshasi seperti belerang, dan munculnya sumber air yang mengandung
mineral seperti belerang dan sulfur. Pada gambar ini terdapat sumber air geser dan sumber air panas, dan ini timbul setelah terjadinya letusan gunung api. Jadi ini termasuk ke dalam gejala pasca vulkanisme. Dan yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah erupsi gunung api. Pasti pernah dengar sih yang namanya erupsi gunung api. Erupsi adalah proses keluarnya magma dari perut bumi. Dengan kata lain, erupsi itu terjadi ketika suatu gunung api meletus. Erupsi atau letusan gunung api berdasarkan kekuatannya terbagi dua, yaitu berupa ledakan atau eksplosif dan berupa lelehan efusif. Erupsi eksplosif adalah erupsi dengan tekanan yang sangat kuat hingga menghasilkan letusan yang besar atau ledakan. Ini karena magma di bagian dalam gunung atau di bagian kawah gunung memiliki kandungan gas yang sangat tinggi sehingga memiliki tekanan yang tinggi dan menghasilkan ledakan besar, biasanya hanya satu kali. Nah, sedangkan erupsi efusif adalah erupsi dengan tekanan yang kecil sehingga hanya berupa lelehan yang berangsur keluar dari kawah gunung. Ini terjadi karena magma di dalamnya bersifat basah dan memiliki kandungan gas yang sedikit. Jadi biasanya erupsi ini tidak menghasilkan ledakan tetapi hanya lelehan saja. Nah, karena dua tipe erupsi ini, gunung-gunung api yang tersebar di bumi memiliki bentuk yang berbeda-beda. Secara umum, ada 3 jenis gunung api yang perlu diketahui, yaitu gunung api perisai, mar, dan strato. Kita masuk ke bentuk gunung api. Di sini ada 3 bentuk gunung api. Yang pertama itu gunung api mar. Gunung api ini terbentuk karena terjadinya erupsi eksplosif. Seperti yang dijelaskan tadi, eksplosif itu adalah ledakan sehingga meninggalkan kawah yang cukup besar. Di sini terlihat gunung api mar yang memiliki kawah yang cukup besar. Contoh gunung api ini di Indonesia dengan bentuk mar ini yaitu gunung api Lamongan dan gunung Dieng. Yang kedua, gunung api perisai. Sesuai namanya, gunung api perisai adalah gunung yang bentuknya relatif datar. Gunung ini hanya terbentuk karena erupsi efusif. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada efusif dan efusif. Efusif itu adalah ledakan, efusif itu adalah lelehan. Jadi gunung api perisai ini terbentuk karena erupsi efusif atau lelehan. Karena magma yang keluar sangat cair, gunung api ini memiliki lereng yang sangat landai dan dasar yang relatif luas. Gunung api tipe ini tidak ditemukan di Indonesia, melainkan di negara lain. Contohnya seperti gunung api Mauna Loa dan gunung Clausen di Hawaii. Yang ketiga, gunung api kerucut. Gunung api kerucut atau biasa disebut strato merupakan bentuk gunung api yang paling umum di Indonesia. Gunung ini terbentuk karena erupsi campuran antara efusif ledakan dan efusif lelehan. Tumpukan magma yang bergantian dari letusan efusif ledakan dan lelehan efusif mengendap semakin tinggi seiring berjalannya waktu. Inilah yang menyebabkan dinding semakin tinggi seiring berjalannya waktu. Inilah yang menyebabkan dinding kawah jenis ini memiliki batuan beku yang berlapis-lapis.
Beberapa gunung api di Indonesia dengan bentuk ini antara lain adalah Gunung Kerinci, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Gunung Paranggo. Semeru dan Raung termasuk ke dalam gunung api kerucut. Yang terakhir ada aktivitas gunung api. Nah, seperti yang dibahas di awal tadi, saya sudah mengatakan Gunung Semeru dan Gunung Raung itu termasuk ke dalam kategori waspada. Berdasarkan Permen ESDM nomor 15 tahun 2011, tingkat aktivitas gunung api di Indonesia dibagi menjadi 4 level atau tingkatan. Keempat level itu mulai dari rendah sampai ke paling tinggi. Level 1 normal, level 2 waspada, level 3 siaga, dan level 4 awas. Pada gambar kali ini ada berwarna hijau, yaitu level 1 normal, bermakna tidak ada gejala aktivitas tekanan magma. Yang kedua ada yang berwarna kuning, level 2 waspada, memiliki makna peningkatan aktivitas seismik dan vulkanik, sedikit perubahan aktivitas yang diakibatkan oleh aktivitas magma, tektonik, dan hidrotermal. Yang ketiga ada berwarna oranye, level 3 siaga, memiliki makna peningkatan intensif kegiatan seismik. Letusan dapat terjadi dalam kurun waktu 2 minggu. Sedangkan yang terakhir adalah level 4 berwarna merah, awas, memiliki makna gunung segera atau sedang meletus. Letusan berpeluang terjadi dalam 24 jam. Tingkatan aktivitas gunung api ini bukan sebagai predikat suatu gunung aja, tapi ini juga digunakan aparat dan masyarakat sekitar sebagai arahan ketika sedang dalam keadaan genting. Tindakan yang diambil oleh aparat dan masyarakat nantinya akan disesuaikan dengan masing-masing level gunung tersebut, sehingga bisa terwujudnya mitigasi bencana yang efektif dan efisien. Sekian penyampaian materi tentang vulkanisme ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.